Shalom teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, on fire. Kurang kenceng nih. Sekali lagi ya. Siap? Gimana kabar kalian? Dahsyat, luar biasa, on fire. Haleluya. Nah, kalian sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini tema besarnya yaitu A Soldier of Christ, atau bisa juga A Warrior of Christ. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang melakukan kehendak Bapa. Sudah siap? Yang siap, pasang telinga, buka hati, undang Roh Kudus masuk untuk kita sama-sama dengan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Oke. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Teman-teman, pada dasarnya manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Tapi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa nih, manusia tidak bisa lagi melakukan kehendak Allah. Yang ada, manusia itu malah justru melakukan yang namanya dosa, keinginan dunia, dan segala isinya. Mungkin teman-teman dalam pikiran begini, apa sih itu keinginan dunia? Nah, keinginan dunia itu seperti ini. Kita membeli barang yang bagus, barang yang branded, barang yang orang-orang bilang mahal untuk kita beli. Korbanin segala apa yang kita menginginkan sesuatu. Apakah dengan membeli barang itu salah? Jelas tidak. Tidak sama sekali. Tapi bukan itu menjadi patokan hidup kita. Bukan menjadi tujuan hidup kita untuk kita bisa berkomunikasi sama Tuhan. Seharusnya barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, seharusnya kita menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri ataupun keinginan daging kita, teman-teman. Di Yohanes 4 ayat 34 itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mau menunjukin nih gambar diri yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, teman-teman. Bahkan Ia menampilkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan rancangannya yang semula. Hendaknya kita tidak memahami akibat manusia jatuh ke dalam dosa itu. Seperti apa? Sakit, menderita, bahkan yang lebih parah lagi, masuk neraka. Memang masuk neraka itu sangatlah mengerikan. Tapi yang harus kita perhatikan, yang paling utama yaitu manusia tidak akan bisa, bahkan tidak mampu menjadi pribadi sesuai dengan standarnya Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan, gimana mungkin kita bisa melakukan kehendak Bapa? Keadaan manusia ini bukan berarti tidak bisa berbuat baik. Memang masih bisa berbuat baik. Tapi, teman-teman, apakah kebaikan itu relatif atau subjektif? Sebelum kita masuk ke situ, aku mau kasih tahu nih teman-teman. Yohanes 4 ini, teman-teman, itu menceritakan tentang waktu Tuhan Yesus mengunjungi Samaria. Dan di situ Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini.
Setelah itu, murid-muridnya ngajak ke Tuhan Yesus. Rabi, makan dulu yuk. Sini, ada makanan yang banyak. Makanan yang sering kita tahu apa? Nasi goreng. Apa lagi? Gado-gado. Ya kan? Nah, teman-teman, Tuhan Yesus bilang, makanan yang ada padaku tidak bakal kamu ingat. Murid-muridnya berpikir, wah, makanan apa yang harus kita bawa? Makanan apa yang harus kita persiapkan untuk Tuhan Yesus bisa makan? Nah, Tuhan Yesus menjawab begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dia yang mengutus aku, yaitu Allah Bapa di sorga, dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Lihatlah, pandang sekelilingmu. Ladang sudah menguning dan matang kau dituai. Benarlah peribahasa yang mengatakan, yang satu menabur, yang satu lagi menuai. Buahnya itu dikumpulkan untuk hidup yang kekal. Maka penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yang harus kita perhatikan adalah teman-teman, Tuhan mau kita untuk kita bisa belajar dan kita sama-sama bergerak untuk melakukan kehendak Bapa dan menolong jiwa kita, menolong jiwa-jiwa untuk kita kenal siapa Tuhan kita, untuk kita kenal kebenaran firman, untuk kita kenal kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan itu tersebut. Sehingga tanpa kita sadari, kita menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, teman-teman. Sehingga teman-teman kita mengalami keselamatan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Balik lagi ke kebaikan yang relatif maupun subjektif. Maksudnya adalah kebaikan itu apakah kebaikan yang tidak mutlak atau kebaikan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Nah, kebaikan yang Tuhan kehendaki yaitu, perhatikan, yaitu kebaikan yang ideal. Sekali lagi, ideal teman-teman, dan mutlak yang dipandang dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang manusia ataupun keinginan daging kita sendiri. No, itu sudut pandang Tuhan. Melakukan hukum dan peraturan itu bukan tujuan orang percaya yang dikasih karunia Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus kasih yaitu supaya kita memiliki pikiran, perasaan seperti Tuhan Yesus, teman-teman. Sebagai orang percaya, sebagai prajurit Tuhan, sebagai pahlawan Tuhan yang gagah perkasa, seharusnya jangan sia-siain kasih karunia yang Tuhan kasih. Jangan sia-siain anugerah dan keselamatan yang udah Tuhan kasih. Bahkan kita pun udah kasih nih pemugaran Allah yang benar untuk kita dapat masuk dalam pikiran kita, mewarnai perasaan di jiwa, dan meresponi dengan tindakan kita yang mencerminkan bahwa kebenaran firman ada dalam diri kita yang sudah kita pelajari bersama, baik secara pribadi maupun kelompok. Harus responi dengan tindakan, sehingga kita dapat mengenakan cara hidupnya. Bahkan juga karena kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Itu suatu anugerah yang tiada kara. Suatu anugerah yang tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun juga. Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Teman-teman harus tahu, kata pikiran dan perasaan itu artinya proneo, yang berarti pikiran dan perasaan kita harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi ya, pikiran dan perasaan kita harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, kita harus berjuang nih teman-teman. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk mengenakan cara hidupnya, mengenakan pikiran dan perasaannya, dan kita belajar untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. So, kita dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan amanat agung. Di era penuaian jiwa terbesar dan terakhir, bahkan di era pencurahan Roh Kudus terbesar, yaitu Pentakosta yang ketiga, yuk sama-sama kita belajar untuk kita bisa mengenakan cara hidupnya dan kita melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Hingga kita percaya orang-orang di luar sana mengalami keselamatan. Dan kita semua bersama-sama diangkat sama Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ikut bersama-sama dalam pengangkatan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah aku sampaikan. Pastinya tidak hanya menjadi berkat, tetapi juga menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Nah teman-teman, kita sudah mendengar sharing firman ini. Yuk saat ini, tutup mata kalian. Pertanyaan yang akan aku lemparkan begini. Apakah selama ini kita masih belum bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apakah kita siap atau enggak untuk kita mengenakan cara hidupnya selaras dengan pikiran dan perasaannya? Atau mungkin seringkali hidupnya sembrono aja. Kalau mungkin ada teman-teman yang mengatakan dalam doa kalian, Tuhan, pakai aku, ajarlah aku untuk membuat komitmen hari ini, untuk aku dapat melakukan kehendak-Mu dan mengenakan cara pikir-Mu, cara hidup-Mu, untuk menuai jiwa, untuk kenal siapa Tuhan itu. Kalau itu doamu, kalau itu engkau, yuk angkat tangan kalian tinggi-tinggi teman-teman. Dimanapun kalian berada saat ini, aku mau berdoa buat kalian semua. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan sahabatku, tangan-tangan teman-temanku yang saat ini terangkat Bapa. Saat ini mereka berdoa di hadapan-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan, seringkali kami, anak-anak-Mu, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan lebih parah lagi Tuhan, kami belum mengerti betul apa arti melakukan kehendak Bapa
pada zaman ini. Tuhan, kami sudah belajar bagaimana menjadi seseorang yang melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Sehingga kami, Tuhan, dapat mengenakan cara hidup-Mu, dapat menolong orang untuk kenal siapa Tuhan dan kenal kebenaran itu sendiri Bapa. Aku berdoa Tuhan, pakai teman-temanku, sahabat-sahabatku lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu ya Bapa. Curahkanlah urapan-Mu Bapa. Pakai lebih lagi Tuhan, untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, kami dapat membentuk diri kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Urapan-Mu turun, curahkanlah urapan-Mu Bapa. Teman-teman dimanapun kalian berada, yang mengangkat tangan dan yang menonton tayangan ini, sekarang terimalah dengan iman. Terimalah. Terima. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah terbatas, tidak akan pernah selesai untuk berbicara lebih lagi kepada kami, lebih dalam lagi, untuk dapat lebih mengerti lagi, untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati teman-temanku dimanapun mereka berada. Engkau yang turut campur tangan atas mereka, Engkau yang mencukupkan mereka di masa pandemi ini. Sehingga kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami dapat melewati segala sesuatu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan teman-temanku, sahabat-sahabatku, dimanapun mereka berada, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap doa yang telah kami naikkan, bukan kehendak kami terjadi, namun kehendak-Mu lah sendiri yang terjadi atas setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan,